Saya sangat senang kalau ketua-ketua yayasan saling bongkar-bongkaran. Jadi mereka nggak bongkar-bongkar lagi aibnya Agus. Karena Agus tuh aibnya udah nggak ada. Aibnya Agus tuh dibuat-buat sama mereka, ya, dibuat-buat. Jadi dia lupa kebaikan Agus sama mereka. Luar biasa loh. Mereka itu Ini nggak ada yang terkenal kalau nggak gara-gara. mantap sekali ini. Termasuk Farhad Abbas juga terkenal gara-gara Agus. Elki juga terkenal gara-gara Agus. Semua terkenal gara-gara Agus. Kalau nggak ada Agus, kita semua butiran debu. Iya, betul Nggak apa-apa, juga. nggak ada masalah. Iya, ada benarnya Kan juga kalau loh. kita memuliakan orang kan, Benar. bukan kita jadi hina, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi saya satu orang yang memandang orang itu tidak kecil, tidak jelek. Saya selalu berpikir orang itu positif. Mungkin aib kita lebih parah dari aibnya dia. Tapi kenapa dibongkar-bongkar, diulang-ulang terus? Wow, luar Mulailah biasa. kelihatan bagaimana Mantap lah skandal ya. keuangan, skandal cinta, skandal ya mungkin aib-aib lainnya kan akan terbuka Karena sendiri. dia awalnya membongkar aib orang. Iya, betul. Ya kan kata Allah kan gitu. Kalau kita bongkar aib orang, ya siap-siap aib orang itu yang suka membongkar aib orang akan terbongkar juga. Cepat atau lambat. Wow. Ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Sangat luar biasa loh statement Farhad Abbas kali ini. Dan ini sangat masuk akal menurut aku ya teman-teman. Ya, saya kurang tahu bagaimana menurut netizen, apakah sepemahaman dengan saya atau tidak. Ya, terkhusus pada pendukung Novi. Apakah kalian sepemahaman atau tidak? Terserah kalian. Tapi saya berkata bahwa orang yang mengatakan seseorang itu pahlawan tanpa prestasi yang diberikan pada kalian, saya berkata sama kalian adalah itu pemikiran bodoh dan dungu, ya. Teman-temanku, kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Saya sangat kagum dan kaget pernyataan Farhad Abbas ini yang berkata terkhusus pada dirinya bahwa mereka itu terkenal karena Agus, termasuk dirinya Farhad Abbas. Ini kita kaji satu persatu. Berarti ini ada kerendahan hati Farhad Abbas yang terdapat pada dirinya. Karena ini bukan rahasia umum dari dahulu. Dari tahun 2016 saya melihat Farhad Abbas itu di media sosial, di depan TV swasta sering tampil, ya kan? Tapi dia berkata saat ini termasuk Farhad Abbas terkenal gara-gara Agus. Dan ini kenyataan teman-teman, orang-orang saat ini, termasuk para netizen sebagian, termasuk saya. Banyak orang yang melihat VT saya, banyak orang yang melihat video saya. Hanya gara-gara kasus ini kita mengikuti, kita berkomentar. Dan begitu juga para kuasa hukum yang lain itu, mereka terkenal di media, baru bermunculan karena Agus, karena permasalahan Agus antara Novi. Sedangkan Agus ini adalah bukan siapa-siapa, bukan public figure, bukan juga artis. Dia adalah hanya seorang korban penyiraman air keras yang mengalami kebutaan permanen. Mungkin seperti itu nanti kejadiannya apabila tidak dapat disembuhkan. Lah, saat ini yang disampaikan kembali oleh Farhad Abbas bahwa dia senang di mana bahwa yayasan saat ini sambil membuka aib mereka. Dan ini kenyataan teman-teman, ada benarnya juga. Dan mungkin itu kehendak Tuhan bahwa satu persatu nanti akan ada orang yang menyampaikan kebenaran terhadap diri seseorang yang sebenarnya. Dalam hal ini saya tidak kaitkan siapa-siapa dulu, tapi itu kehendak Tuhan loh. Bagaimanapun bangkai itu dikubur sedalam-dalamnya pasti tercium. Tapi bagaimanapun rencana orang itu, tapi Tuhan punya rancangan awalnya. Ya kan? Teman-temanku, di mana saat ini Giri dan Novi, apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas itu kenyataan dan benar, itu real terjadi. Giri dan Novi saat ini lagi sedang berseteru dikarenakan pada saat pengalihan donasi ke NTT, kata versinya Novi bahwa dia tidak mengetahui, dia tidak sepakat. Versinya Giri, Novi mengetahui dan telah sepakat. Yang mana yang benar? Tentunya masing-masing mereka memberikan klarifikasi, sehingga banyak juga sindiran-sindiran yang mereka lontarkan di media sosial. Terkhusus pada Novi, saya hanya menyampaikan, apabila karena banyak netizen telah menobatkan Anda sebagai pahlawan, perempuan dermawan, kenapa tidak dapat mempertahankan harga itu? Kalau yang dinamakan seorang pahlawan itu berarti berbuat tanpa pamrih.
Kalau hanya sedikit-sedikit lalu diumbar di media sosial, kemudian sedikit ada gejolak langsung disomasi, itu apakah pahlawan? Tentu bukan pahlawan. Tapi saya jelaskan mengenai hal itu, saya bisa katakan bahwa jelas dia adalah pribadi orang seperti saya, seperti Anda, yang punya rasa ego dan kemanusiaan, bukan pahlawan. Ya, kalau pahlawan hanya ada pada tahun 1945 sebelum kemerdekaan itulah pahlawan. Nah, kalau saat ini dikatakan orang pahlawan, saya bilang adalah itu otak dungu, ya kan? Kemudian teman-temanku, kenapa saya berkata seperti ini? Sedikit-sedikit juga Novi baper ketika ada polemik sedikit, lalu dia mengklarifikasi. Ada apa ini sebenarnya teman-teman? Apakah itu perempuan dermawan? Contoh saja, ketika saat ini sedang berpolemik dengan seorang pengusaha HK, di mana juga klarifikasi Novi, yang di mana saat ini Novi telah mensomasi HK. Itu klarifikasi HK berkata bahwa kuasa hukum Novi telah mensomasi dirinya dan telah membalas somasi itu. Kemudian, teman-teman, asal kalian tahu, sebelumnya klarifikasi yang disampaikan oleh HK pada waktu video viralnya, dia itu membela Novi. Dia berkata bahwa itu ada suatu acara. Ya, artinya bahwa semua orang bisa dong, bukan dalam arti harus orang baik, harus orang jahat yang berada di situ, harus menikmati kenikmatan dunia malam. Tidak juga, itu klarifikasi dan banyak hal itu. Yang terakhir apa? Dia memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya dia sudah mengenal lama Novi itu. Dia telah memiliki hubungan, kita nggak tahu hubungan apa. Bahkan sampai ada panggilan Dedi dan sayang. Itu loh. Dan kemudian ada klarifikasi HK yang disampaikannya bahwa Novi itu adalah peminum. Dia bisa dapat minum 2 botol. Saya nggak tahu apakah ini benar ya. Kalau memang ini tidak benar yang disampaikan oleh HK, berarti itu pencemaran nama baik juga kan, menciderai nama orang. Yang disampaikan oleh HK bahwa Novi bisa minum 2 botol merek Singleton. Singleton itu 40%. Nah, itu ya teman-teman. Jadi apakah itu pahlawan atau bukan? Apakah itu perempuan dermawan atau bukan? Tergantung pada kalian, pemikiran kalian di mana, ya kan? Selanjutnya teman-teman, yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kedudukan uang donasi saat ini yang telah masuk ke NTT, dan hingga ketika ada gugatan para donatur dan telah dicabut kembali. Lalu apakah ada kemungkinan orang-orang tersebut bisa dipidanakan? Seperti yang saya sampaikan dari awal teman-teman, apabila ada keputusan bahwa itu hak milik Agus 100% uang donasi itu, saya katakan sama kalian hati-hati, itu pelanggaran dan itu dapat dipidana. Ya kan? Farhad Abbas bukan orang bodoh. Ha? Kemudian teman-teman, ada berita menarik selanjutnya, di mana Menteri Sosial telah mengeluarkan sebuah pernyataan mengatakan bahwa kemungkinan donasi ini kita akan kembalikan pada niat awal. Niat awal apa? Untuk membantu Agus menyembuhkan matanya. Berarti siapa nanti yang bertanggung jawab dengan donasi yang sudah dialihkan ke NTT? Coba kalian bayangkan teman-teman, ya. Bagaimanapun tetap akan terbawa nama Novi, tetap terbawa nama Gary, nama para donatur tetap terbawa di dalam hal itu, ya. Apalagi Novi dan Gary sedang berpolemik siapa yang akan bertanggung jawab nanti di dalamnya. Kalian yang harus menilai teman-teman. Jangan asal membuil orang, ya. Jujur, dahulu saya katakan bahwa Novi adalah perempuan yang baik. Bukan perempuan yang benar ya, tapi perempuan baik. Karena baik belum tentu benar ya. Tapi saat ini ketika saya mengagumi terlebih dahulu, saat ini ketika banyak klarifikasinya sedikit-dikit mencuat, ilah kok seperti ini yang dinobatkan sebagai perempuan dermawan. Jadi Allah, berarti ada juga benarnya yang disampaikan oleh beberapa orang bahwa itu hanya mencari popularitas di media sosial, hanya mencari ini tenar di media sosial. Lah, berarti ini jangan-jangan semua yang dikatakan oleh beberapa orang ini
benar juga, ya kan? Buktinya apa? Saat ini kasus ini muter-muter, bahkan banyak yang disomasi, termasuk HK pengusaha, ya kan? Apakah laporan polisi selanjutnya kita nggak tahu, ya kan? Nah, kalian yang mengertilah, kalian yang bisa menilai, ya. Lu mau sepakat atau tidak sepakat dengan perkataan saya ini, silakan. Tapi saya sampaikan kebenaran dan real supaya kalian tidak buta mata kalian dan hati kalian. Itu, silakan menghujat saya, ya terserah. Tapi saya berkata apa adanya, dan inilah yang sesungguhnya kita harus bijak menggunakan media sosial dan bijak menilai orang. Jangan kita menilai orang hanya pada covernya, ya. Buah kendondong saja terlihat licin dan bagus di luarnya, tetapi di dalamnya banyak durinya, ya. Itu teman-teman, ya.